Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami, bahkan tidak pernah meninggalkan kami sekali-kali pun. Dalam setiap musim-musim yang kami hadapi, masa-masa ketika kami harus putus asa menjalani kehidupan ini, masa-masa mungkin kami harus kehilangan orang-orang yang kami kasihi, masa dimana kami harus bergumul mempertahankan pekerjaan kami di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sampai hari ini kami masih belum tahu kapan akan berakhir. Tapi satu hal yang kami pegang, janji-Mu bahwa Engkau Allah yang Immanuel, Allah yang bersama-sama dengan kami. Bahkan firman-Mu berkata Engkau menyertai kami sampai kepada kesudahan alam. Itu udah cukup buat kami, karena gadamu dan tongkatmu itu yang akan memberikan kekuatan buat kami ketika kami harus melewati lembah bayang-bayang maut. Gadamu dan tongkatmu itu yang menjadi penghiburan buat kami, Tuhan. Dan firman-Mu berkata bersama dengan Engkau kami akan cakap melewati setiap musim, setiap keadaan, dan kami pasti akan keluar sebagai pemenang, bahkan lebih daripada orang-orang yang menang. Kami percaya akan janji-Mu jauh lebih besar daripada apa yang kami lihat dengan keadaan mata kami sendiri, Tuhan. Karena kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena kami percaya kepada janji-Mu yang besar buat kami semua. Biarkan firman-Mu malam hari ini bicara buat kami, menguatkan hati kami, supaya hati kami boleh memilih yang terbaik, dan kami gak salah fokus ketika kami harus menjalani kehidupan kami di dunia ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan Saudara kasih Tuhan. Salam sejahtera buat kita semua. Senang malam hari ini ada kembali di tempat ini. Setelah 1 tahun lebih mungkin kita gak pernah bertemu. Ini kali pertama saya pelayanan di luar gereja. Agak sedikit grogi, takut, parno. Ini hari pertama saya keluar di gereja. Ini ibadah saya pertama kali secara onsite, tidak secara offline. Gereja kami sendiri pun sebetulnya belum onsite. Gereja kami masih online, kemungkinan mungkin sampai di Juni atau di Juli. Dan terima kasih buat kepercayaan teman-teman yang selalu mengizinkan saya untuk melayani sampai hari ini. Dan mohon maaf dari kemarin-kemarin minta saya pelayanan, saya belum memutuskan untuk bisa keluar karena gereja kami belum ibadah secara physically. Dan tapi malam hari ini saya memberanikan diri dan saya percaya anugerah Tuhan selalu ada buat kita semua. Bisa katakan amin? Jadi kalau saya agak sedikit grogi, kaku, mohon dimaafkan, karena seolah-olah ini baru pertama kali saya khotbah melihat orang di depan saya. Biasanya melihat kamera. Oke, malam hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan tema gagal fokus. Coba tanya kanan kirimu, gimana fokusmu tahun ini? Apa yang menjadi fokusmu tahun ini? Nah, saya akan angkat tema ini adalah bicara tentang gagal fokus, dan saya percaya sepanjang bulan ini kita bicara tentang bagaimana karunia-karunia Roh Kudus, bagaimana peranan Roh Kudus ketika Roh Kudus datang buat hidup kita. Saya akan menyampaikan dari Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-32. Firman Tuhan berkata demikian. Tolong Shopee-nya dimatiin dulu. Masih mau ibadah bilang Shopee-nya, nanti baru transfer uangnya habis ini. Oke. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka. Dan karena kedegilan hati mereka, perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu, ya sama-sama katakan tetapi kamu. Ya, Alkitab berkata tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia yang lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan,
supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah berbuat dosa, dan janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja dengan keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, segala kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah, hendaklah itu dibuang di antara kamu, demikian pula dengan kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, satu kali ada salah satu pemilik perusahaan baja terkenal di dunia bernama Charles Schwab. Charles Schwab salah satu orang pemilik baja terkenal di dunia ini, dan satu kali dia bertemu dengan seorang konsultan bernama Ivy Lee. Dan Charles Schwab berkata kepada Ivy Lee, apakah kamu bisa membuat pemimpin-pemimpin perusahaan di tempat saya bekerja itu meningkat secara operasionalnya? Dan apakah kamu bisa menjadi konsultan untuk membuat penghasilan baja di tempatku naik secara drastis? Kemudian Ivy Lee mengumpulkan beberapa pemimpin dari perusahaan baja di tempat Charles Schwab ini bekerja, dan dia berkata demikian kepada semua pemimpin di tempat itu. Dia berkata, tuliskanlah hal-hal yang harus kamu lakukan besok berdasarkan urutan yang terpenting. Jadi dia bilang, dia bagikan sebuah kertas, dia bagikan sebuah pulpen kepada mereka. Tips saya sangat sederhana, dia berkata. Kemudian dia berkata, tuliskan urutan-urutan yang harus kamu kerjakan di hari esok, mulai dari urutan yang paling penting, kemudian urutan yang kedua, urutan yang ketiga, urutan yang keempat, sampai urutan yang terakhir. Dan esok hari ketika kamu bangun, kamu kerjakan dari nomor yang pertama. Jangan dibalik di urutan nomor 10, tapi waktu kamu bangun esok harinya, kerjakan dari urutan nomor pertama sampai selanjutnya. Kemudian dia berkata, jangan khawatir kalau hari itu kamu tidak bisa mengerjakan semua nomor yang kamu tulis. Minimal hari itu kamu sudah mengerjakan hal yang terpenting yang harus kamu kerjakan di hari itu. Kemudian Charles Schwab berkata kepada Ivy Lee, berapa yang harus saya bayar kamu hanya untuk sebuah nasihat yang simpel ini? Kemudian Ivy Lee berkata kepada Charles Schwab, kamu nggak perlu membayar saya hari ini, tapi kamu akan membayar saya setelah beberapa minggu berlalu, dan kamu melihat apa yang terjadi dengan perusahaanmu, apa yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin di tempatmu, dan setelah itu baru kamu putuskan kamu akan membayar saya berapa. Dan beberapa minggu kemudian Charles Schwab mengirimkan uang sebesar 4,4 miliar kepada Ivy Lee. Dan Bapak Ibu tahu itu terjadi di tahun berapa? 2016 yang lalu. Berarti 4 tahun yang lalu, dan sekarang mungkin sekitar 6 miliar atau 7 miliar dia membayar Ivy Lee. Nasihatnya sangat sederhana sekali. Dia berkata, apa yang kamu harus lakukan? Kamu membuat hal yang paling penting dalam hidupmu. Kamu tulis yang menjadi nomor 1 sampai nomor 10 atau nomor 20, nomor 30. Kemudian esok waktu kamu bangun di pagi hari, kamu kerjakan dari nomor pertama, dan nggak peduli apakah kita bisa mengerjakan sampai nomor 30, minimal kita sudah mengerjakan hal yang terpenting dalam kehidupan kita. Mengatur skala prioritas itu menjadi hal yang sangat penting ketika kita menjalani kehidupan kita. Saya nggak tahu apa yang Bapak Ibu atur menjadi skala prioritas kita setiap hari ketika kita melakukan pekerjaan. Ada beberapa di antara kita orang yang sangat planning sekali, orang yang sangat teratur sekali. Sebelum malam ini kita tidur, beberapa orang mungkin udah buat planning apa yang akan dia kerjakan esok hari.
Kemudian waktu esok kita bangun, kita akan mengerjakan hal-hal yang penting dalam hidup kita. Atau ada beberapa orang di antara Bapak Ibu, saya percaya juga nggak pernah membuat planning apa yang akan kita kerjakan esok. Kenapa? Karena kita pakai prinsip ya, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Dan besok waktu kita berjalan dalam kehidupan kita akan mengerjakan apa yang kita anggap penting di esok harinya, tanpa pernah kita berpikir. Tapi ada begitu banyak orang juga membuat evaluasi. Dari apa yang dia sudah kerjakan hari ini, biasanya malam hari dia akan mengatur evaluasi untuk dia buat di esok harinya. Sama halnya dengan perusahaan. Ada begitu banyak perusahaan membuat program kerja ketika akan mengakhiri tahun. Setuju ya? Kita biasanya membuat program kerja apa yang akan kita lakukan di tahun 2022. Di tahun 2020 mungkin beberapa di antara kita nggak bisa buat banyak program. Karena kita nggak tahu COVID ini kapan akan berakhir. Kapan situasinya normal? Yang pasti Bapak Ibu tolong jangan buat program untuk liburan. Karena semua kita mungkin nggak bisa menikmati liburan di sepanjang tahun 2020 dan di tahun 2021. Saya melihat ada wajah-wajah yang penuh kehausan untuk liburan. Coba bilang kanan kirimu, kayaknya kamu pengen banget liburan. Ada beberapa di antara Bapak Ibu yang mungkin setiap tahun harus liburan, beberapa di antara kita yang setiap tahun mungkin sekali atau 2 kali liburan, bahkan mungkin beberapa di antara kita yang setiap minggu harus weekend ke tempat yang lain. Tapi sama halnya dengan gereja, setiap akhir tahun biasanya gereja selalu buat program kerja. Apa yang akan kita kerjakan di tahun depan dan apa yang sudah kita kerjakan di tahun yang lalu. Sebetulnya kehidupan kita secara pribadi pun kita harus mulai membuat program-program apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita. Tetapi biasanya orang selalu mengatur segala sesuatu dari yang kelihatan. Biasanya ketika kita akan menutup tahun atau mengawali tahun, ketika kita akan mengawali bulan, biasa planning kita yang terpenting bagaimana meningkatkan penghasilan penjualan di kantor kita. Apa yang harus kita buat untuk program liburan kita di tahun ini? Tapi pertanyaan saya buat Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu pernah mengatur skala prioritas untuk pertumbuhan kerohanian kita? Pernah nggak kita membuat skala prioritas buat kerohanian kita mulai tahun depan, setiap hari Selasa atau Senin Kemis, saya akan puasa, mutih. Nah, apakah kita membuat program di tahun ini ada berapa banyak seminar-seminar yang akan kita ikuti untuk meningkatkan iman kita? Apakah di tahun ini ada beberapa proyek yang kita lakukan dan itu menolong kita sendiri, menolong keluarga kita supaya mereka punya juga belas kasihan kepada orang lain? Dan apakah kita mengatur skala prioritas untuk kehidupan rohani kita yang sesungguhnya? Banyak orang mengatur skala prioritas untuk hal-hal yang jasmani, tapi banyak orang gagal mengatur prioritas untuk kehidupan rohani dalam kehidupan mereka. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, apa nasihat yang pertama yang kita sampaikan buat anak-anak kita? Biasanya banyak orang berpikir, jadilah orang yang sukses daripada kita mengajarkan anak kita untuk menjadi anak yang baik. Lebih penting mengajar anak menjadi sukses atau menjadi baik? Lebih penting membuat anak kita punya pendidikan yang tinggi atau membuat anak kita punya moral yang baik? Waktu kita memilih sekolah anak kita pun biasanya kita memilih sekolah buat anak kita, sekolah yang pendidikannya baik, bukan sekolah yang menekankan pada karakter. Itu contoh-contoh simple dari bagaimana cara kita mengatur skala prioritas yang paling penting dalam kehidupan kita. Makanya dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 8 berkata demikian, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Itu mengandung janji baik untuk hidup ini maupun hidup yang akan datang. Berapa banyak di antara kita di tahun 2021, menutup tahun 2020, masuk tahun 2021 kita berpikir untuk tahun 2021 saya akan menurunkan berat badan 10 kilo. Dan biasanya di akhir tahun kayaknya motivasi itu menggebu-gebu buat kita. Pokoknya tahun depan aku harus turun 4 kilo, tahun depan harus turun 4 kilo. Minggu pertama Januari kita masih bisa makan 1 hari 2 kali dan gak makan sore hari. Minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat. Kemudian masuk bulan Februari beberapa di antara kita mulai males. Ya diet tinggal diet lah, mumpung kita hidup menikmati hidup. Masuk bulan Maret semua yang kita cita-citakan di tahun lalu kayaknya berakhir.
Kenapa tempat fitness itu selalu ramai di awal tahun dan selalu sepi di akhir tahun? Karena banyak orang komitmen di awal tahun, tapi begitu mengawali tahun mereka merasa jengah dengan kehidupan mereka. Di tahun 2021 saya turun berat badan 8 kilo. Berat badan saya dari 72 menjadi 64 kilo. Dan istriku marah besar. Dia bilang, kamu kayak orang gak keurus. Kurus banget, dia bilang. Ya karena saya stres gak bisa keluar. Di rumah terus. Kalau bosen naik genteng. Bisa melihat udara yang segar dan melihat langit, melihat rumput-rumput yang hijau. Bapak Ibu tahu 2 bulan pertama COVID dari bulan, saya ingat saya ada di karantina, nggak keluar rumah itu dari tanggal 17 Maret. 17 Maret kantor saya memutuskan tutup, IFGF. 16 Maret saya masih ketemu dengan salah satu jemaat saya untuk one-to-one, dan 17 kantor kita tutup, dan Pastor Budi telepon istriku, please jaga Indra jangan sampai pergi. Karena dia tahu saya paling nggak betah di rumah. Mulai tanggal 17 Maret saya di karantina, tidak kemanapun, tidak Gojek, tidak GoFood, tidak ke supermarket, tidak keluar selama 2 bulan. Bapak Ibu bayangkan, istriku stres, saya stres. Saya memindahkan rumah saya, 5 model rumah, dapur saya bersihkan, semua pakaian saya cuci, itu pun saya masih bingung mau ngerjain apa di rumah. Saya orang yang nggak bisa diam, dan Bapak Ibu bayangkan kita nggak pernah ke supermarket selama 2 bulan. Semua barang dikirim ke rumah, itu pun dicuci di depan pintu rumah. Luar biasa, masukin ember, dibersihin semuanya, dan berat badan saya turun drastis. Nah, banyak di antara kita lebih fokus pada hal-hal yang fisik dalam kehidupan kita. Tapi pertanyaan saya sekali lagi, apakah kita mengatur skala prioritas buat kehidupan kerohanian kita? Nah, minggu ini kita berbicara, atau sepanjang bulan ini kita berbicara tentang bagaimana peranan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Setiap kali berbicara tentang Roh Kudus, orang selalu senang dengan manifestasi yang kelihatan daripada manifestasi yang nggak kelihatan. Orang lebih bangga kalau dia bisa berkata-kata bahasa roh, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa bernubuat, dan menyampaikan hal-hal yang penting dalam kehidupan mereka. Padahal sebetulnya ada sesuatu yang Alkitab lebih fokuskan buat kita daripada manifestasi daripada Roh Kudus. Makanya Efesus pasal 4, saya kasih tema malam hari ini, gagal fokus. Bilang sama kanan kirimu, mudah-mudahan firman Tuhan malam ini memberkati kamu. Supaya kamu gak gagal fokus dalam hidupmu. Yang pertama, jangan hanya fokus pada informasi, tapi fokuslah pada aplikasi. Sekali lagi ya, jangan hanya fokus pada informasi, tapi fokuslah pada aplikasi dari kebenaran firman Tuhan. Orang sangat senang ketika mereka bisa mencapai target tahun ini, berapa banyak Alkitab yang udah mereka baca. Mereka bangga banget ketika mereka bisa menceritakan kepada banyak orang, sepanjang hidupku sampai hari ini, aku sudah bisa menyelesaikan Alkitab selama 6 kali. Dan setiap hari aku membaca 6 pasal di Alkitab. Bagus sih, bisa membaca 6 pasal di Alkitab, sampai akhirnya untuk kita bisa mencapai target tahun ini, kita bisa membaca Alkitab pulang pergi dari Kejadian sampai Wahyu 2 kali. Kita membaca Alkitab kayak membaca koran, ngebut baca Alkitab, pokoknya selesai 6 pasal. Saya pernah demikian, angkat tangan. Saya juga angkat tangan. Saya juga dulu kayak gitu tuh, kalau baca Alkitab ngebut banget dari pasal 1, apalagi kalau ada di kelompok Aba, apalagi di kelompok baca Alkitab yang lain. Kalau kita nggak baca selesai, pemimpin dari Aba akan ngejar kita. Hai, bacaanmu sampai di mana? Sampai akhirnya di kereta kita baca Alkitab, di mobil kita baca Alkitab, dan orang lihat kita kayaknya rohani banget. Dan kalau kita cerita sama orang lain, kita akan cerita, tahun ini aku udah selesai membacakan Alkitab selama sebanyak 2 kali dari Kejadian sampai Wahyu. Kita berpikir dengan kita bisa menceritakan hal itu, kita kelihatan rohani buat orang lain. Tetapi Efesus pasal 4 berkata demikian, kamu yang sudah belajar oleh kebenaran firman Tuhan, kamu yang sudah mendengar dia dan menerima pengajarannya, namun apa yang kamu lakukan tidak sesuai dengan kebenaran Alkitab. Makanya dia baca di ayat-ayat sebelumnya, dia berkata, oleh sebab itu jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang gak mengenal Kristus, yang pikirannya sia-sia. Dia berkata kenapa? Karena kebodohan yang ada dalam hidup mereka. Perasaan mereka tumpul, mereka baca Alkitab sih,
tapi perasaan hati mereka tuh tumpul dan mereka tetap hidup dalam hawa nafsu mereka. Membaca kebenaran firman Tuhan itu penting, tetapi melakukan kebenaran firman Tuhan itu jauh lebih penting. Bisa katakan amin? Kenapa? Karena Alkitab berkata kita harus belajar untuk mengenal Kristus. Apa artinya pengenalan? Pengenalan itu artinya pengetahuan yang disertai dengan pengalaman. Di waktu kita belajar mengetahui itu siapa itu Kristus, tapi pengetahuan yang kita punya itu juga disertai dengan pengalaman-pengalaman dalam kehidupan kita untuk belajar mempraktekkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kita baca di dalam kehidupan kita. Karena saya percaya informasi plus aplikasi akan membuat sebuah transformasi. Setuju ya? Jadi informasi yang kita baca, informasi yang kita dapat dari kebenaran firman Tuhan, ditambah dengan aplikasi, itu akan melahirkan sebuah kata yang namanya transformasi. Nah, Bapak Ibu, Mahatma Gandhi adalah orang yang terkenal sangat bijak di India. Dan dia selalu memberikan begitu banyak nasihat kepada orang-orang yang datang ke tempatnya. Nah, setiap hari biasanya Mahatma Gandhi akan duduk di sebuah tempat. Biasanya orang-orang akan datang kepada Mahatma Gandhi untuk meminta nasihat kepada Mahatma Gandhi. Dan setiap kali mereka datang, mereka menceritakan masalah mereka, dan Mahatma Gandhi selalu memberikan solusi atas setiap masalah yang mereka hadapi. Bisa menceritakan tentang masalah mereka, ataupun mereka membutuhkan kata-kata hikmat dari Mahatma Gandhi untuk kehidupan mereka. Nah, satu kali ada seorang ibu sedang membawa anaknya yang masih kecil sekali kepada Mahatma Gandhi. Kemudian ibu ini berkata kepada Mahatma Gandhi, bisa nggak Pak Mahatma Gandhi itu memberikan nasihat kepada anakku yang kecil ini? Terus Mahatma Gandhi berkata, apa sih masalah yang kamu hadapi dengan anakmu? Anak saya ini senang banget makan permen. Dan saya tahu bahwa permen itu nggak baik buat giginya. Tapi kalau saya mamanya yang menyampaikan, anak ini nggak mau dengar katanya. Nah, bisa nggak Pak Mahatma Gandhi menyampaikan hal ini kepada anakku, supaya menyampaikan anakku, kamu tidak boleh makan permen, karena permen bisa merusak gigimu. Keinginan dari ibu ini kan sangat sederhana, benar ya? Cuma suruh ngomong sama anaknya, jangan makan permen, karena permen itu nggak baik buat giginya. Kemudian Mahatma Gandhi melihat ibu ini, kemudian Mahatma Gandhi bilang sama ibu ini, kamu boleh pulang, dan nanti datang 2 minggu lagi kepada saya. Ibu ini Mahatma Gandhi nggak ngomong sepatah kata pun buat anak kecil ini. Dan ketika ibu ini pulang, semua orang yang ada di tempat itu tercengang. Karena mereka nggak pernah melihat Mahatma Gandhi tidak pernah memberikan nasihat, masukan kepada seseorang di waktu yang bersamaan. Biasanya setiap kali orang datang, ceritakan masalahnya, langsung diberikan solusi kepada Mahatma Gandhi. Tapi kenapa hanya untuk anak kecil ini aja, Mahatma Gandhi butuh waktu 2 minggu untuk berpikir. Nah, 2 minggu kemudian ibu ini datang kepada Mahatma Gandhi dengan membawa anaknya. Kemudian Mahatma Gandhi memegang tangan anak itu, kemudian dia berkata kepada anak ini, nak, berhentilah makan permen, karena permen itu enggak baik buat gigimu. Bapak Ibu nangkep cerita ini? Mahatma Gandhi ngomong kata ini harusnya 2 minggu yang lalu bisa. Tapi kenapa harus minggu ini, dia berkata. Kemudian ibu ini bilang sama Mahatma Gandhi, kenapa kamu nggak ngomong kata-kata ini 2 minggu yang lalu? Kemudian Mahatma Gandhi melihat ibu ini, dia bilang kepada ibu ini, karena 2 minggu yang lalu, saya masih makan permen. Bapak Ibu nangkep? Aku nggak mungkin bilang sama anak ini untuk dia nggak makan permen, ketika aku masih makan permen. Nah, seringkali kita sangat mengerti kebenaran firman Tuhan dan kita gampang sekali menasihati orang lain, tapi sebetulnya kita sendiri tidak melakukan kebenaran yang kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Beda halnya dengan Mahatma Gandhi. Dia nggak akan pernah menyampaikan sesuatu yang dia sendiri nggak pernah hidupi dalam kehidupannya. Oleh sebab itu kita jangan bangga ketika kita hanya bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan,
Banggalah ketika kita bisa melakukan kebenaran firman Tuhan. Makanya seorang berkata, firman Tuhan yang kita khotbahkan, kita harus hidupi dalam kehidupan kita. Karena ketika firman Tuhan itu kita hidupi, maka firman Tuhan itu juga akan hidup buat orang-orang yang kita layani. Ada begitu banyak orang-orang kecewa dengan pendeta, ada begitu banyak orang-orang kecewa dengan majelis, ada begitu banyak orang-orang kecewa dengan orang-orang Kristen, bilang sama kanan kirimu, ini bukan buat kamu, bilang. Ayo dong. Tapi ini buat saya, bilang. Ya banyak orang-orang kecewa dengan orang-orang Kristen yang pelayanannya bagus, pembacaan firman Tuhannya bagus, menyampaikan firman Tuhannya bagus, tapi aplikasinya nggak bagus. Kenapa banyak anak-anak pendeta terluka sama papanya? Mengapa anak-anak majelis terluka dengan papanya? Karena mereka mengajarkan kebenaran firman Tuhan yang sebetulnya mereka sendiri tidak pernah hidupi dalam kehidupan mereka. Oke? Jadi hari ini bukan seberapa banyak firman Tuhan yang kita baca, tapi seberapa banyak firman Tuhan yang kita hidupi, itu jauh lebih penting. Bilang sama kanan kirimu, jangan gagal fokus. Ya, jangan kejar target. Oh, udah selesai berapa pasal nih? Udah selesai berapa pasal nih? Tapi lebih baik kita bisa menyelesaikan itu dengan baik dalam kehidupan kita. Karena ibadah itu not just about how, but about who. Karena ibadah itu bukan tentang cara bagaimananya, tapi kepada siapa kita beribadah itu jauh lebih penting. Apakah pembacaan firman Tuhan itu membuat kita lebih mengenal akan pribadi Tuhan? Bukan tentang bagaimana caranya, tapi kepada siapa. Sama dengan tata cara ibadah yang kita atur, ada begitu banyak orang mengatur tata ibadah dengan begitu rapi, tapi pokoknya, pentingnya bukan not just about how, but about who. Bukan soal bagaimana caranya, bukan soal seberapa banyaknya, tapi apakah yang kita lakukan itu membuat Kristus semakin kita kenal, dan Kristus juga dikenal oleh begitu banyak orang. Kenapa? Karena Alkitab berkata pada suatu hari dalam Matius pasal 7, dia berkata pada hari-hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengatakan banyak mujizat demi namamu juga. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Apakah orang-orang ini kita bilang gak dipenuhi Roh Kudus? Alkitab bilang mereka buat mujizat, mereka mengusir setan, tapi Tuhan bilang apa? Aku gak kenal siapa kamu. Oleh sebab itu hal yang kedua yang ingin saya bahas buat Bapak Ibu hari ini, jangan hanya fokus pada karunia, tapi fokuslah pada karakter. Jangan hanya fokus pada karunia. Minggu-minggu ini kan sebentar lagi kita akan melihat bagaimana Yesus naik ke surga. Kemudian biasanya kita gereja-gereja Pantekosta, gereja-gereja Protestan akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus, di mana Roh Kudus akan dicurahkan buat kita. Ada begitu banyak orang mengejar hal yang terpenting dalam hidup mereka tentang karunia. Mereka ngejar karunia bahasa roh mati-matian, mereka ngejar bernubuat mati-matian, mereka mengejar tentang karunia kesembuhan mati-matian. Mereka pengen hal-hal tentang karunia itu penuh dalam hidup mereka, supaya orang lain bisa melihat betapa dahsyat pelayanan yang mereka lakukan. Kenapa 1 Korintus pasal 12 bicara tentang karunia, 1 Korintus 14 bicara tentang karunia, tapi kenapa di tengah-tengahnya itu bicara 1 Korintus pasal 13 bicara tentang kasih? Tuhan bilang kalau kamu punya semua karunia tapi kamu gak punya kasih, kamu seperti gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Itu yang Alkitab katakan. 1 Korintus 12 bicara tentang karunia, 1 Korintus 14 bicara tentang karunia, tapi di tengah-tengahnya itu bicara tentang kasih. Makanya Alkitab berkata, kejarlah karunia yang paling tinggi. Apa itu karunia yang paling tinggi? Alkitab berkata, kasih. Jadi di antara semua manifestasi karunia yang kita punyai, kasih itu hal yang terpenting yang mengikat semuanya. Supaya waktu kita pelayanan kita bisa berdampak buat orang lain. Jangan hanya bangga waktu kita punya karunia yang banyak, tapi banggalah ketika hidup kita bisa berbicara kepada banyak orang.
Makanya Alkitab berkata, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Ayat yang ke-30, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan, dia bilang. Kenapa mereka mendukakan Allah? Kenapa? Karena segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah itu dibuang daripadamu. Dan hendaklah kamu apa? Ramah seorang akan yang lain. Penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Dia bilang di antara ayat sebelumnya bicara karunia, tapi ayat yang selanjutnya dia berkata buang semua dosa, buang semua kepahitan, buang semua kegeraman. Karena dia ingin kita belajar fokus bukan hanya pada karunia, tapi kita belajar fokus untuk mengembangkan karakter dalam kehidupan kita. Halo, pernah nggak kita ngelihat orang itu kayaknya pelayanannya luar biasa, tapi hidupnya juga luar biasa. Bahasa rohnya mantap, omongannya juga mantap banget. Semuanya serba mantap. Nah, Alkitab berkata kalau kita bisa menyeimbangkan itu baik. Makanya saya percaya bahwa keseimbangan itu adalah kunci dari sebuah kehidupan yang baik yang kita fokuskan buat Tuhan. Percayalah teman-teman, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, God give us a gift, but He is more interested with your character. Tuhan itu memberikan kita karunia, tetapi Dia lebih tertarik kepada karakter dalam kehidupan kita. Makanya satu kali Tuhan berkata, dari jauh Tuhan melihat pohon ara yang daunnya lebat. Tuhan mengibaratkan bagaimana orang-orang Farisi, orang-orang Saduki itu demikian dengan perumpamaannya. Tuhan berkata dari jauh Tuhan melihat ada sebuah pohon ara yang daunnya sangat lebat. Dari jauh semua orang terpesona dengan penampilannya, dari jauh semua orang terpesona dengan apa yang dia punya. Kemudian Tuhan sudah berharap waktu Tuhan dekat dengan orang ini, Tuhan dekat dengan pohon ini, dia bisa mendapatkan sesuatu yang bisa dia makan. Tapi ternyata Alkitab berkata waktu Tuhan dekat, Tuhan kecewa sekali. Kenapa? Karena tidak ada buah pada pohon itu. Perhatikan baik. Karunia enak untuk dilihat, tapi buah enak untuk dirasakan. Bisa katakan yes. Karunia itu enak untuk dilihat, tapi karakter enak untuk dirasakan. Tuhan ingin hidup kita bukan hanya enak untuk dilihat, tapi Tuhan ingin hidup kita enak untuk dirasakan. Yang paling merasakan keberadaan kita yang terdekat adalah istri kita, anak-anak kita, pembantu kita. Halo, orang ada yang kalau ngomong sama pembantunya kayak bukan ngomong sama manusia. Halo, makanya kadang-kadang pembantunya preketek katanya. Orang yang mengerti hidup kita yang paling dekat itu adalah orang-orang terdekat dalam kehidupan kita. Perhatikan Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, karunia itu merupakan pemberian Tuhan buat kita. Tapi karakter adalah pemberian kita kepada Tuhan. Kalau karakter kita baik, hidup kita baik, kita nggak perlu menyebarkan Injil buat orang lain. Injil itu udah bisa dibaca oleh orang lain. Makanya Kristus berkata bahwa hidup kita adalah suratan Kristus yang terbuka. Dan ingat, gift is given, character is a choice. Karunia itu diberikan, tapi untuk kita mengalami pertumbuhan secara karakter itu pilihan dalam hidup kita. Kita yang memilih dalam kehidupan kita untuk bertindak yang lebih hati-hati, lebih baik. Perhatikan baik, kalau ibadahmu tidak mengubahkan kehidupanmu, jangan-jangan kita salah fokus dalam kehidupan kita. Harusnya ibadah kita itu bisa dirasakan oleh banyak orang. Minggu ini aku lagi mempersiapkan khotbah dari 1 Petrus pasal yang kedua untuk gerejaku buat besok minggu. Maaf, buat tahun depan, 2 Petrus pasal 1. Aku lagi nyiapin firman Tuhan buat bulan Agustus September.
Di situ aku tulis bahwa Alkitab berkata, tambahkanlah kepada imanmu kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan, dan endingnya Alkitab berkata, pada kasih akan semua orang. Jadi pertumbuhan yang paling penting dari kehidupan iman kita, kalau iman kita itu bisa dirasakan oleh semua orang. Bilang sama kanan kirimu, aku merasakan kasihmu banget. Bilang. Jangan ngejek loh. Bilang, aku merasakan kasihmu banget. Jadi jangan gagal fokus ya Bapak Ibu, jangan terlalu gampang senang dengan karunia. Kayaknya kita terpesona banget. Ketika mereka bisa bahasa rohnya aneh-aneh bunyinya, waduh kita seneng banget. Tapi dekat dengan mereka, rasakan hidup mereka. Supaya kehidupan mereka itu lebih berbicara buat banyak orang. Dan bagian yang terakhir saya ingin ingatkan buat Bapak Ibu di minggu ini. Jangan marah ya. Ini kali pertama khotbah, udah lama gak khotbah, marah-marah gitu ya. Bapak Ibu, jangan hanya fokus kepada diri kita untuk menjadi manusia baru, tapi fokuslah untuk melahirkan manusia-manusia yang baru yang ada bersama-sama dengan hidup kita. Bisa katakan amin. Ya, jangan hanya fokus pada kehidupan kita, tapi fokus untuk melahirkan orang-orang lain yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Makanya 2 Timotius pasal 2:2 berkata demikian. Apa yang telah engkau terima daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar kepada orang lain. Kalau hidup kita udah ngalami perubahan, hidup kita udah ngalami multiplikasi, kita udah mengenal Kristus, hidup kita udah ngalami perubahan, sebetulnya Tuhan ingin hidup kita juga bisa membuat perubahan dalam kehidupan orang lain. Sepanjang beberapa tahun, saya mulai pelayanan saya KKR dari satu tempat ke tempat lain. Saya mengisi acara Pria Sejati baik di Indonesia maupun di luar negeri. Saya bicara di Pria Sejati baik di Aceh sampai ke Papua. Semua kota saya udah datangi dan hampir setiap hari hidup saya itu hanya khotbah dan khotbah. Sampai di satu titik saya merasakan apa yang sedang saya bangun dalam hidup saya. Habis saya KKR di sebuah tempat, saya ke Toraja misalnya KKR 4.000 orang, kemudian saya masuk hotel. Waktu saya KKR saya bahagia banget. Apalagi ketika saya KKR, saya doain, orang tumbang, manifestasi, kemudian mereka ketemu, konseling, mereka bilang kita diberkati dengan pelayananmu. Saya bahagia banget, saya senang banget. Tapi waktu saya masuk kamar, saya merasakan kekosongan yang panjang dalam hidup saya. Sampai satu kali saya bertanya pada diri saya sendiri, apa yang sedang saya bangun? Kalau saya hanya khotbah KKR dari satu tempat ke tempat yang lain, mungkin saya terkenal. Tapi apakah Kristus terkenal dalam hidup saya? Seorang teman saya bilang gini, seringkali kita banyak bicara tentang Tuhan, tapi kita jarang bicara dengan Tuhan. Dan itu menggelitik hati saya, dan mulai hari itu saya mulai merenungkan tentang pelayanan saya. Dan mulai hari itu setiap kali saya camp Pria Sejati, di setiap camp saya akan ngambil satu orang untuk saya muridkan. Satu orang saya muridkan, saya dampingi sampai hidupnya berubah, pekerjaannya berubah. Saya pindah dari satu kota, saya akan ngambil orang lain dari kota itu untuk saya dampingi. Dan sampai hari ini saya cukup punya banyak anak-anak rohani. Sampai di satu titik saya memutuskan untuk tidak lagi banyak pelayanan keliling. Saya memutuskan ada untuk di gereja di mana saya gembalakan hari ini. Kenapa? Karena saya tahu, ketika saya membangun orang, saya membangun sesuatu yang besar dalam hidup saya. Ketika Anda sebagai pemimpin di salah satu perusahaan, di salah satu kantor, salah satu tempat usaha, ketika engkau gagal untuk membangun orang lain dalam hidupmu, sama halnya engkau sedang gagal membangun bisnismu dengan baik. Banyak orang berhasil membangun sesuatu yang besar, tapi mereka gagal membangun orang yang besar untuk meneruskan sesuatu yang besar yang sudah mereka bangun. Kita bisa berhasil membangun bengkel yang besar, jangan tersinggung Koyong. Kita bisa membangun pabrik yang besar, kita berhasil membangun gereja yang besar. Tapi gak banyak orang berhasil bangun orang yang besar untuk meneruskan apa yang sudah dia bangun. Jadi hari ini jangan hanya fokus buat hidup kita, tapi fokuslah pada orang-orang yang kita dampingi dalam kehidupan kita. Saya ingin mengutip sebuah perkataan dari Warren Webster. Warren Webster berkata demikian, seandainya saya dapat mengulang kehidupan saya lagi, dia berkata,
Saya akan hidup untuk mengubah kehidupan orang lain, karena saya tidak akan mengubah apapun, dia bilang, sampai saya dapat mengubah kehidupan seseorang. Saya berharap ini bisa jadi fokus buat kita di sepanjang tahun ini. Siapa yang akan kita dampingi di tahun ini? Hal ini saya sampaikan buat jemaat saya di tahun ini. Kita kasih hashtag di tahun ini, walk with one. Mau nggak mereka berjalan dengan satu orang aja, nggak usah banyak. Mereka berjalan dengan satu orang, mereka bagiin hidup mereka buat orang itu sampai orang itu ngalami perubahan. Tapi saya fokus tahun ini, saya mendampingi 12 keluarga di gereja kami. Setiap 1 bulan sekali saya akan bertemu sama mereka secara bergiliran. Setiap seminggu sekali saya akan telepon mereka, saya akan kirim ayat-ayat firman Tuhan buat mereka. Dan saya nggak akan fokus buat banyak orang tahun ini. Saya pribadi hanya fokus buat 12 keluarga. Gembala senior saya juga mengfokus pada 12 keluarga, dan saya bilang sama jemaat saya, kepada leader-leader di tempat kita, mau nggak mereka walk with one? Karena kita nggak akan mengubah apapun dalam hidup kita sampai kita mengubah kehidupan orang lain. Saya nggak punya waktu untuk putar sebuah film buat Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu punya waktu nanti pulang ke rumah, cari YouTube. Bicara tentang seorang anak bernama Kodili. Ini Kodili. Saya juga lupa kasih file video ke tim media nih. Karena ini pelayanan pertama, maaf Bapak Ibu. Saya udah berangkat dari Semarang jam 4 sore. Habis meeting jam 4 saya langsung berangkat. Koyung bilang kalau bisa berangkat lebih cepat. Jam 3, saya pikir berangkat jam 4 deh, saya bisa ngopi dulu, makan dulu. Tolong habis ini jangan lupa saya dijak makan, Koyung belum makan malam loh ini. Ya, saya udah berangkat jam 4, saya berharap bisa nyampe jam 5 atau setengah 6, saya punya waktu 1 jam lah di Kudus. Ternyata saya macet 2 jam di Sayung. Menyenangkan sekali perjalanan hari ini. Nah, Kodili dilahirkan dalam keadaan yang gak normal. Dia punya sebuah penyakit yang sangat mengganggu kehidupannya. Dokter berkata dia mengalami sebuah penyakit kelainan syaraf, nerve hipolipsia. Di usianya baru mencapai 3 bulan. Dan gak berapa lama kemudian dokter berkata, Kodili ini autis. Anak ini autis. Dan gak berapa lama dokter berkata, dia ini bukan hanya mengalami gangguan syaraf, bukan hanya autis, tapi ternyata dia juga buta. Jadi lengkap sudah penderitaan dari Kodili. Kodili adalah anak dari perkawinan seorang warga Amerika dan seorang pria dari Korea. Ibunya bernama Tinali dan ini namanya Kodili. Dia punya beberapa saudara yang lain, orang dari Korea karena papanya adalah orang Korea. Dan mamanya sempat putus asa ketika membesarkan Kodili. Tapi satu kali dia melihat Kodili memainkan piano, dan Kodili pintar banget memainkan piano. Dan setiap kali dia memainkan piano, dia merasakan menemukan jati dirinya sesungguhnya. Dan mulai hari itu mamanya mengambil dia seorang instruktur untuk ngajarin dia piano. Dan ternyata dia bukan hanya pintar main piano, suaranya bagus banget. Nah Bapak Ibu, please nonton Kodili. Di tahun 2019, kalau nggak salah, dia memenangi British Got Talent atau American Got Talent. American Got Talent, dia menangkan American Got Talent tahun 2019. Sebetulnya saya punya filmnya, nanti Bapak Ibu silakan baca di mana Kodili hari pertama dia audisi. Ibunya menuntun dia, membawa dia ke piano, mendampingi dia dengan baik. Dan saya percaya tidak ada keberhasilan terbesar dari seorang pria atau seorang ibu selain melihat anak-anak yang kita dampingi menjadi orang yang berhasil. Tahun ini saya menikahkan anak saya. Tanggal 6 Maret kemarin anak saya menikah. Sebentar lagi jadi opa. Ketika saya menggandeng anak saya maju, semua teman-teman saya bilang, please kasih kita YouTube-nya karena kita pengen melihat kamu menangis di hari itu. Selama ini kamu kan selalunya bahagia, cheerful, sukanya bercanda, tapi kita pengen lihat kamu menangis gak di hari pernikahan anakmu. Bapak Ibu gak perlu nunggu anak saya berlutut. Hari di mana saya menggandeng anak saya, mengantar anak saya, baru masuk lagunya dinyanyiin. Maaf, lagunya kurang rohani dikit, anak saya nikah. Lagunya lagu itu tuh, yang film apa namanya, Crazy Rich Asian. What's me say. Anak pendeta menikah lagunya itu Bapak Ibu. Jadi saya gandeng tangan anak saya, lagu itu dinyanyikan. Dan MC-nya bilang kita mengundang Bapak Indra dan anaknya perempuan tersayang Farah untuk maju ke depan.
lagu itu berbunyi, saya melangkahkan kaki saya pertama, saya menangis Bapak Ibu. Udah gak perlu tunggu anak saya sungkem-sungkem, gak perlu. Gandeng anak saya menuju altar aja saya udah menangis. Karena saya ngerasa tidak ada kebahagiaan terbesar dalam hidup kita sebagai seorang pria. Selain kita berhasil mengantar anak kita masuk dalam sebuah pernikahan yang kudus, dan dia menemukan seorang laki-laki yang dia cintai dalam hidupnya, dan mereka berhasil membangun sebuah keluarga yang baik. Ingat, Warren Webster berkata, kita nggak akan bisa membangun apapun kalau kita nggak membangun orang dalam hidup kita. Fokus yang benar dalam hidup kita tahun ini, belajar fokus pada aplikasi, fokus pada karakter, dan fokus melahirkan orang-orang yang terbaik di sepanjang kehidupan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu dan kita semua. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini karena anugerah Tuhan besar buat kami semua. Dan kami percaya malam hari ini Tuhan ada dalam hidup kami. Mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan malam hari ini, biarkan tangan anugerah Tuhan ada buat mereka semua. Tuhan yang menuntun setiap langkah-langkah kehidupan mereka, sehingga mereka bisa fokus pada hal-hal yang terpenting dalam kehidupan mereka. Bukan soal seberapa banyak Alkitab yang udah mereka baca, tapi seberapa banyak Alkitab yang sudah mereka hidupi dan mereka aplikasikan dalam kehidupan mereka, itu yang jauh lebih penting. Bukan hanya soal seberapa banyak karunia yang kami punyai, tapi apakah karakter kami mengalami perubahan seiring dengan karunia yang Tuhan kasih dalam kehidupan kami. Dan hari ini kami gak akan hanya bangga ketika kami berhasil, ketika kami sukses, ketika kami jadi orang yang baik, tapi kami bangga ketika kami bisa melahirkan orang-orang baru yang sama seperti kami dalam hidup kami. Berkati setiap jemaat di tempat ini, berkati Bapak Ibu Gembala, berkati semua pengurus, dan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya serahkan buat